Selamat datang di channel Satu Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal ulangan kenaikan kelas atau UKK, atau ada yang juga menyebut dengan PAS, penilaian akhir semester, untuk kelas 3 tema 7 semester 2 kurikulum 2013. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu PPKN KD 3.3. Nomor 1. Siti suka nasi goreng, Dani suka lontong sayur, Budi suka nasi gudeg. Hal ini menunjukkan adanya A. Keberagaman kesukaan, B. Persamaan kesukaan, C. Kebiasaan kesukaan, D. Keberagaman makanan. Jika Siti suka nasi goreng, Dani suka lontong sayur, Budi suka nasi gudeg, hal ini menunjukkan adanya A. Keberagaman kesukaan. Nomor 2. Sikap kita seharusnya terhadap suku budaya daerah lain adalah A. Menghindari, B. Menghormati, C. Mengejek, D. Merendahkan. Sikap kita seharusnya terhadap suku budaya daerah lain yaitu B. Menghormatinya. Nomor 3. Salah satu manfaat jika kita mau menerima pendapat orang lain adalah A. Menjadi cepat kaya, B. Mempunyai teman sedikit, C. Menambah wawasan, D. Tidak banyak ditanya orang. Salah satu manfaat jika kita mau menerima pendapat orang lain yaitu C. Akan banyak menambah wawasan. Nomor 4. Dengan adanya perbedaan bisa membuat kita untuk A. Saling melengkapi, B. Saling bersaing, C. Saling membandingkan, D. Saling memaafkan. Dengan adanya perbedaan bisa membuat kita untuk A. Saling melengkapi. Kita lanjut ke nomor 5. Selalu berusaha mengambil keputusan dengan baik tanpa merugikan orang lain adalah ciri sikap A. Mandiri, B. Disiplin, C. Bijaksana, D. Kreatif. Jawabannya adalah C. Bijaksana. Nomor 6. Kemampuan yang beragam menjadi titik-titik dari sebuah kelompok. A. Pemisah, B. Pelengkap, C. Penghancur, D. Persoalan. Kemampuan yang beragam menjadi B. Pelengkap dari sebuah kelompok. Nomor 7. Berikut adalah hal yang akan terjadi apabila kita tidak menghargai keberagaman di masyarakat, yaitu A. Persatuan, B. Perdebatan, C. Perpecahan, D. Pertengkaran. Jawabannya adalah A. Persatuan. Nomor 8. Berikut contoh sikap tidak mau menghargai keberagaman yaitu A. Menghormati jasa orang lain, B. Menghormati pekerjaan orang lain, C. Menghargai teman walau berbeda, D. Berteman hanya pada orang kaya. Contoh sikap yang tidak mau menghargai keberagaman yaitu D. Hanya berteman pada orang kaya. Kita lanjut masuk materi Bahasa Indonesia KD 3.6. Nomor 1. Penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan disebut A. Teknologi pangan, B. Produk pangan, C. Hasil pangan, D. Penyediaan pangan. Penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan disebut dengan A. Teknologi pangan.
Nomor 2. Salah satu tujuan dari teknologi pangan adalah A. Hasil panen melimpah, B. Makanan menjadi cepat saji, C. Makanan tidak mudah basah, D. Makanan dapat bertahan lama. Salah satu tujuan dari teknologi pangan yaitu D. Makanan dapat bertahan lama. Nomor 3. Berikut ini adalah produk hasil teknologi pangan kecuali, ingat ya, kata kecuali ini berarti yang bukan jawabannya. A. Roti, B. Kecap, C. Yogurt, D. Susu segar. Jawabannya adalah D. Susu segar, karena susu segar ini dihasilkan dari hewan, bisa kambing maupun sapi. Kita lanjut ke nomor 4. Berikut ini merupakan serat bahan dasar pakaian yang berasal dari alam kecuali A. Nilon, B. Kapas, C. Kepompong ulat sutra, D. Bulu domba. Jawabannya adalah A. Nilon. Jadi kapas, kepompong ulat sutra, dan bulu domba itu merupakan serat bahan dasar pakaian yang berasal dari alam. Kita lanjut ke nomor 5. Berikut ini yang termasuk alat komunikasi berupa media cetak adalah A. Televisi, B. Internet, C. Radio, D. Koran. Yang termasuk alat komunikasi berupa media cetak adalah D. Koran. Nomor 6. Contoh alat transportasi tradisional adalah A. Bis, B. Kereta api, C. Becak, D. Pesawat. Contoh alat transportasi tradisional yaitu C. Becak. Jadi bis, kereta api, dan pesawat itu merupakan alat transportasi yang modern. Kita lanjut ke nomor 7. Alat di bawah ini yang bisa digunakan untuk alat komunikasi adalah A. Bel, peluit, dan pisau, B. HP, senter, dan gergaji, C. Kentongan, sepeda motor, dan TV, D. Bel, lonceng, dan telepon. Jawabannya adalah D. Bel, lonceng, dan telepon. Nomor 8. Teknologi yang paling mudah dan praktis dibawa ke berbagai tempat yaitu A. Komputer, B. TV, C. Kentongan, D. Telepon genggam. Jawabannya adalah D. Telepon genggam atau HP. Itu teknologi yang paling mudah dan praktis untuk dibawa ke berbagai tempat. Sekarang kita masuk ke materi matematika KD 3.8. Nomor 1. Perhatikan gambar ini. Luas bangun di samping titik-titik persegi satuan A. 18, B. 19, C. 20, D. 21. Sekarang mari kita hitung ini yang berwarna ya, kotak-kotak yang berwarna. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke bawahnya ini kan 1, 2, 3, 4. Untuk cara menghitung luas yaitu panjang kali lebar. Panjangnya ini ada 5, lebarnya ada 4. Jadi menghitungnya 5 kali 4 sama dengan 20 persegi satuan. Kita lanjut ke nomor 2. Sebuah bidang tersusun dari batang korek api. Panjang bidang 5 batang korek api dan lebarnya 3 batang korek api. Keliling bidang tersebut titik-titik api.
A 19, B 18, C 17, D 16. Sekarang kita perhatikan, ini ada gambar batang korek api ya. Sini ada 5, panjangnya ini 5, 1 2 3 4 5, dan lebarnya ini ada 1 2 3. Cara menghitungnya, nih, panjang sama dengan 5 batang korek api, lebar sama dengan 3 batang korek api. Untuk keliling, yaitu 5 batang korek api ditambah 5 batang korek api. Ini yang sisi kanan dan sisi kiri ini kan 5, ini 5. Sedangkan 3 batang korek api ditambah 3 batang korek api, yang atas 3 batang, yang bawah 3 batang. Jadi 2 kali 5 ditambah 2 kali 3 sama dengan 10 ditambah 6 sama dengan 16 batang korek api. Kita lanjut ke nomor 3. Perhatikan gambar ini, gambar yang berwarna merah. Luas daerah yang diasir adalah A 13, B 14, C 15, D 16. Kita diminta untuk menghitung luas yang berwarna merah ini ya. Sekarang kita hitung 1 2 3 4. Ini dihitung lagi 2 3, nih 1 2 ya, dihitung seperti itu ya. Nanti luas daerah yang diasir adalah luas daerah yang 4 kali 3 sama dengan 12 persegi satuan. Sedangkan yang bawahnya lagi ini kan 1 2 3. Ini 12 ditambah 2 dari mana ini? 1 2 sama dengan B 14 persegi satuan. Kita lanjut ke nomor 4. Jika ini gambarnya ya, ada kotak tapi dibagi menjadi 2 adalah setengah persegi satuan, maka ini gambar 1 2 3 4 nilainya sama dengan titik-titik persegi satuan. A 4, B 3, C 2, D 1. Segitiga ini yang 4 ini jika digabung-gabungkan menjadi berapa? Nah, ini jika satu kotak menggambarkan 1 persegi satuan, setengahnya menggambarkan setengah persegi satuan. Jika 2 segitiga sama dengan 1 persegi satuan. Jika ini ada 4, berarti nilainya sama dengan 2 persegi satuan. Kita lanjut ke nomor 5. Perhatikan, luas daerah yang diasir adalah A 12, B 13, C 14, D 15. Dari gambar ini kita hitung dulu. 1 2 3 4 5. Ini panjangnya ini ada 5. Ini dihitung, ini 1 terus ke sampingnya 2. Nah, ini ada kotak lagi 2, ini 1 2, ini setengah, ini juga setengah. Kita perhatikan, kita hitung gambarnya seperti ini dulu. Kalau sudah ketemu baru kita cari caranya, yaitu luas sama dengan 5 kali 2. 5-nya ini panjang kali lebar sama dengan 10. 10 ditambah 2. Dari mana 2? Ini kan ada 2 kotak yang utuh, 1 2 sama dengan 12. Kita lihat lagi,
12 ditambah setengah ditambah setengah. Setengahnya dari ini setengah dan ini juga setengah. Jadi luas daerah yang diasir ini semuanya adalah B13. Kita lanjut ke nomor 6. Ruang kelas 3 berukuran panjang 8 meter dan lebar 6 meter. Keliling ruang kelas 3 adalah titik-titik meter. A 26, B 28, C 30, D 32. Perhatikan caranya. Untuk mengetahui keliling yaitu 2 kali panjang ditambah lebar. Panjangnya ada 8 dan lebarnya ada 6. Sama dengan 2 dikalikan 14. 14 ini dari 8 ditambah 6. 2 kali 14 sama dengan 28. Jadi ruang kelas 3 yang mempunyai ukuran panjang 8 meter dan lebar 6 meter, kelilingnya adalah B28 meter. Sekarang kita lanjut masuk materi matematika KD 3.9. Nomor 1. Bangun di samping memiliki simetri lipat sebanyak A 2, B 3, C 4, D 5. Ini bangun apa? Ya betul, bangun persegi. Bangun persegi itu memiliki simetri lipat sebanyak, mari kita hitung. 1. Simetri lipat itu ya 2, terus yang samping sini 3, dan yang terakhir 4. Jadi persegi ini memiliki simetri lipat sebanyak C4. Kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan. Bangun di samping mempunyai simetri putar sebanyak A 5, B 7, C 6, D 4. Ini dinamakan bangun segi 6. Memiliki simetri putar sebanyak C6. Nomor 3. Perhatikan gambarnya ini dulu. Jumlah sumbu simetri trapesium di samping adalah A1, B2, C3, D4. Ya, kita harus tahu dulu apa sih yang namanya sumbu simetri itu ya. Sumbu simetri itu garis yang membagi 2 bangun datar dan saling menutupi. Jika trapesium sama kaki itu memiliki 1 simetri lipat. Yang kedua, trapesium siku-siku tidak memiliki simetri lipat. Yang ketiga, trapesium sembarang tidak memiliki simetri lipat. Jadi, setelah mengetahui penjelasan ini dinamakan trapesium apa? Ya, betul, trapesium sama kaki. Jadi, jumlah sumbu simetri trapesium sama kaki adalah A1 simetri. Kita lanjut ke nomor 4. Banyaknya putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar disebut A. Simetri lipat, B. Simetri putar, C. Bangun lipat, D. Bangun putar. Banyaknya putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar disebut dengan B. Simetri putar. Kita lanjut ke nomor 5. Bangun datar yang tidak memiliki simetri lipat adalah A. Lingkaran, B. Segitiga sama kaki, C. Layang-layang, D. Jajar genjang. Bangun datar yang tidak memiliki simetri lipat yaitu D. Jajar genjang, karena gambar dari jajar genjang jika dilipat itu tidak akan ketemu. Jika lingkaran dia memiliki berapa simetri lipat?
Ya, simetri lipat dari lingkaran itu tak terhingga. Sedangkan segitiga sama kaki memiliki satu simetri lipat. Layang-layang pun seperti itu, memiliki satu simetri lipat. Kita lanjut ke nomor 6. Jumlah simetri bangun layang-layang adalah A1, B2, C3, D4. Ya, ini sudah jelas ya. Simetri bangun layang-layang adalah A1. Nomor 7. Sinta mempunyai kain berbentuk persegi. Kain tersebut memiliki simetri putar sebanyak A2, B3, C4, D5. Kalian tentunya sudah tahu bentuk persegi ya, seperti angka 8 yang atas ini. Jadi memiliki simetri putar sebanyak C4. Kita lanjut ke nomor 8. Ini ada bangun persegi dan persegi panjang. Selisih jumlah simetri lipat bangun di samping adalah A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah B2 karena persegi ini mempunyai 4 simetri lipat, sedangkan persegi panjang cuma memiliki 2 simetri lipat. Sekarang kita lanjut masuk materi matematika KD 3.10. Nomor 1. Perhatikan gambar yang diwarnai ini. Keliling bangun di samping adalah titik-titik satuan panjang. A24, B26, C28, D30. Ya, dari gambar ini ya, kelilingnya itu kita harus mencari keliling. Caranya yaitu, nah ini dihitung 1, 2, terus hitung terus 3, 4, 5, 6. Terus yang atas juga ini nanti dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus bagaimana caranya? 1, 2, 1, 2, 3. Setiap sudut ini kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kelilingnya yaitu 6 ditambah 6. Dari mana? Ini 6. Ini 6 ditambah 6. Ditambah 2. Nah, ini ditambah 2. Terus ditambah 3 dari sini. 1, 2, 3. Ini. Terus ditambah 1. Tambah 1, tambah 3, tambah 2 sama dengan 24. Jadi keliling bangun di samping adalah A24. Atau nanti kalian kurang jelas, silahkan dihitung sendiri. Kita lanjut ke nomor 2. Ini ada bangun persegi panjang, panjangnya 15 cm dan lebarnya 8 cm. Keliling bangun di samping adalah A44, B45, C46, D47. Ya, caranya yaitu 8 ditambah 8, 15 ditambah 15 lagi. Dari mana caranya? Ini sisi kanan 8, sisi kiri 8, ini ditambahkan. Terus 15 yang atas, terus 15 yang bawah pun ditambah-tambahkan. Jadi jumlah totalnya ada 46. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke nomor 3. Ini ada bangun segi 5. Keliling bangun di samping adalah A32, B33, C34, D35. Kalau sudah mengetahui setiap sudut ini jumlahnya 7 cm, jumlah panjangnya, kita tinggal mengalihkan segi 5
7 dikali 5 sama dengan D35, atau nanti kalian juga bisa menghitung 7 ditambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan 35. Itu juga bisa, tapi lebih mudah dan praktisnya kita tinggal mengalihkan saja 7 dikali 5. Sekarang kita masuk ke materi SBDB KD 3.1. Nomor 1, perhatikan gambar ini. Pola hiasan Toraja di samping adalah A. Pak polok songkang, B. Pak kolong bukut, C. Pak sulan sang bua, D. Pak tangko patung. Dari gambar ini, hiasan Toraja dinamakan dengan B. Pak kolong bukut. Jika Pak kolok songkang, perhatikan gambarnya. Nah, sedangkan yang Pak sulan sang bua, ini gambarnya. Yang terakhir Pak tangko patung, gambarnya seperti ini. Kita lanjut ke nomor 2. 3 unsur hiasan Toraja adalah A. Garis, bidang, dan warna, B. Garis, bahan, dan warna, C. Bidang, pola, dan warna, D. Bahan, pola, warna. 3 unsur hiasan Toraja yaitu A. Garis, bidang, dan warna. Ini dari gambar nomor 1 ini terdapat banyak garis, bidang, dan warnanya. Kita lanjut ke nomor 3. Karya seni yang memiliki ukuran panjang dan lebar disebut karya seni A. 1 dimensi, B. 2 dimensi, C. 3 dimensi, D. 4 dimensi. Karya seni yang memiliki ukuran panjang dan lebar disebut karya seni B. 2 dimensi. Salah satu contohnya yaitu lukisan. Kita lanjut ke nomor 4. Kain batik merupakan hasil karya A. Seni suara, B. Seni musik, C. Seni rupa, D. Seni tari. Kain batik merupakan hasil karya C. Seni rupa. Nomor 5. Gambar yang digunakan untuk menghias disebut gambar A. Karikatur, B. Kartun, C. Realis, D. Dekoratif. Gambar yang digunakan untuk menghias disebut dengan gambar D. Dekoratif. Kita lanjut masuk materi SBDP KD 3.2. Nomor 1. Sekelompok bunyi dengan susunan tertentu disebut A. Ritme, B. Pola irama, C. Nada, D. Birama. Sekelompok bunyi dengan susunan tertentu disebut dengan B. Pola irama. Jika ritme atau irama adalah rangkaian gerak beraturan yang menjadi unsur-unsur dalam dasar dari sebuah musik. Yang nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tunggal tertentu. Sedangkan birama adalah jumlah banyaknya ketukan pada setiap ruas lagu. Nomor 2. Pola irama yang sama dengan lirik di depan rumah kami setiap pagi pada lagu Tukang Sayur adalah A. Lewat tukang sayur langganan ibu, B. Dari rumah ke rumah tak kenal lelah, C. Demikian seru bang tukang sayur, D. Dijualnya sayur dengan ramahnya. Nanti kalian bisa mencari lagu Tukang Sayur, perhatikan liriknya. Kalau saya sudah ketemu, jawabannya adalah B. Dari rumah ke rumah tak kenal lelah. Itu
pola irama yang sama dengan lirik di depan rumah kami setiap pagi. Kita lanjut ke nomor 3. Pencipta dari lagu Rotiku adalah A. A.T. Mahmud, B. Ibu Sud, C. Pak Kasur, D. Pak Daljono. Pencipta lagu Rotiku yaitu A. A.T. Mahmud. Nomor 4. Pencipta lagu Tukang Sayur adalah A. Ibu Sud, B. Pak Kasur, C. A.T. Mahmud, D. Pak Daljono. Sekarang untuk pencipta lagu Tukang Sayur adalah C. A.T. Mahmud. Nomor 5. Pola irama yang dimiliki lagu anak-anak adalah A. Rumit, B. Cepat, C. Lambat, D. Sederhana. Pola irama yang dimiliki lagu anak-anak yaitu D. Sederhana. Kita lanjut masuk materi SPDP KD 3.3 nomor 1. Ini ada sebuah gambar 3 orang anak perempuan. Gambar di samping dinamakan tarian. A. Tortor dari Sumatera Utara, B. Pontanu dari Sulawesi Tengah, C. Nanimbong dari Sulawesi Selatan, D. Jaipong dari Jawa Barat. Dari gambar nomor 1 ini dinamakan dengan tarian B. Pontanu dari Sulawesi Tengah. Kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan gambar ini. Nama gerakan pada gambar di samping adalah A. Memintal kapas, B. Menenun 1, C. Menenun 2, D. Menjemur. Dari gambar nomor 2 ini dinamakan dengan gerakan A. Memintal kapas. Jika gambar menenun 1 ini, sedangkan gambar menenun 2, yang ini gambar menjemur, gerakan menjemur. Kita lanjut ke nomor 3. Tari Pontanu mempunyai arti A. Menjahit, B. Menenun, C. Memanen, D. Memintal kapas. Tari Pontanu itu mempunyai arti B. Menenun. Nomor 4. Unsur utama dalam sebuah tari adalah A. Suara, B. Musik, C. Gerak, D. Tokoh. Unsur utama dalam sebuah tari yaitu C. Gerakannya. Nomor 5. Gerakan dalam tari adalah gerak yang A. Diulang-ulang, B. Cepat, C. Lambat, D. Indah. Gerakan dalam tari adalah gerakan yang D. Indah. Sekarang kita masuk ke materi SBDP KD 3.4 nomor 1. Perhatikan gambar ini, ada kertas, penggaris, spidol dan lain-lain ya. Alat yang ditunjukkan anak panah pada gambar adalah A. Gunting, B. Spidol, C. Isolasi, D. Karter. Ya, yang ditunjukkan anak panah ini dinamakan dengan D. Karter. Nomor 2. Berikut ini yang menggunakan teknik melipat adalah A. Membuat pesawat kertas, B. Membuat mozaik, C. Membuat kolase, D. Membuat lukisan. Yang menggunakan teknik melipat yaitu A. Membuat pesawat kertas. Nomor 3. Benda berikut yang dapat dibentuk dengan menggunakan teknik lipat adalah A. Biji kedelai, B. Kertas origami, C. Benang wol, D. Isolasi. Benda yang dapat dibentuk dengan menggunakan teknik lipat yaitu
B. Kertas origami. Kertas origami biasanya kertas berbentuk persegi dengan warna-warni. Nomor 4, perhatikan gambarnya. Teknik yang digunakan untuk membuat seperti pada gambar adalah A. Potong jahit tempel, B. Lipat lem jahit, C. Potong lipat tempel, D. Lipat jahit tempel. Jawabannya adalah C. Potong lipat tempel. Untuk membuat karya mainan mobil-mobilan dari kardus ini, kita perlu memotong, melipat, dan juga menempel. Nomor 5. Memotong kertas dengan bantuan tangan disebut A. Menempel, B. Menulis, C. Menggambar, D. Merobek. Memotong kertas dengan menggunakan bantuan tangan tanpa alat yang lain disebut dengan D. Merobek. Sekian dan terima kasih sudah mampir di channel Satu Seninan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, serta bisa berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.